Selama ini narasi yang dibangun mungkin masyarakat yang tidak paham atau paham tapi pura-pura tidak paham, yang penting bikin rame, yaitu laut bersertifikat, itu terpatahkan oleh ucapan Pak Menteri kemarin. Maksudnya HGB ya biasa HGB, tapi ada enggak HGB untuk laut? Hak guna laut di mana tuh ada hak guna laut? Di dunia ini enggak ada kok laut itu. Belum lagi laut sudah ada 263 sertifikat, artinya tuh sudah dikapling kan. Gimana ngaplingnya laut? Sehingga lalu kesimpulannya ini pasti upaya kejahatan merampok kekayaan alam negara dengan cara curang. Saya juga bukan orang nelayan, tidak bisa pakai ilmu kiro-kiro. Itu sudah wewenangnya KKP. Kalau urusan tanah, urusannya Kementerian ATR BPN. Makanya tidak ada yang namanya Badan Perlautan Nasional. Sudah jelas nggak ada di dalam hukum tuh hak guna laut. Kok masih dibela bahwa ini untuk kepentingan negara di masa depan? Kalau untuk kepentingan negara, buang dong. Buat undang-undangnya dulu bahwa laut boleh gitu. Dibicarakan dengan rakyat. Saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Ini kok masih ada orang-orang tengil gitu. Saya suka bicara orang-orang tengil membela. Kok ini benar untuk pembangunan? Tidak benar. Secara hukum tidak benar. Gimana orang swadaya 16 desa bisa rukun seperti itu? Itu tidak masuk akal. Sesudah itu ditemukan tidak masuk akal. Yang mengagetkan kemudian ternyata ada sertifikat. Sertifikat HGB sebanyak 263 HGB. Bayangin. 263 HGB yang sekian untuk perusahaan ini, yang sekian untuk perusahaan ini, dan tambah lagi 17 yang perorangan. Dan saya heran masih ada orang-orang yang membela gitu bahwa itu untuk kepentingan negara. Orang-orang tengil membela. Kok ini benar untuk pembangunan? Tidak benar. Secara hukum tidak benar. Saya berharap teman-teman Walhi silakan mengkaji tentang pakar laut lingkungan. Tapi kalau urusan bab tanah, jangan menjadi hakim seperti yang tidak ada dalam negara. Karena dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau untuk membela negara, saat dilemahkan, wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Oleh Anda. Justru ini Bentar. nasionalis. Bentar, gini loh. Kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Jadi begini, kalau dikatakan seperti teman Walhi katanya itu tidak berupa kotak-kotak, itu memang empang itu memang tambah. Ini keterangan sana ya, jangan dibantah dulu. Anda nggak pernah, hanya Anda berpikir fokus pagar laut terus, kan begitu? Nggak boleh begitu. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah, gitu loh. Nanti kalau tidak puas, silakan Anda melakukan gugatan apapun asal punya bukti. Sekarang sampean mau laporkan ke Bareskrim, saya dukung, silakan. Kalau memang punya bukti, jangan di ruangan ini memvonis, menghukum seseorang, nggak boleh begitu. Kalau kita ini negara hukum. Oke, Pak Iwan, silakan. Terima kasih ya. Kalau misalnya masyarakat melihat ada maling, barang buktinya ada, pelakunya ada di depan mata dia. Iya. Apakah perlu ditanya kepada aparat, Pak, dia maling atau bukan? Loh bukan, ya Anda kalau tahu laporkan ke polisi, gitu loh Pak. Loh, lah iya. Kita sudah buat pengaduan. Nah iya, silakan, gitu loh. Silakan, saya makanya bahwa silakan. Nasrullah ini kan anak saya, ya. Baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ini yang membuat ini kan keterangan waris. Jadi saya udah dianggap mati gitu. Saya masih hidup. Nasrullah anak siapa? Nasrullah anak saya, Pak. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini, Pak. Kalau saya tahu di awal saya ceritain, saya tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Oh, di laut. Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Memang tidak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Iya itu, Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Saya nggak terima ini, nggak terima. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Bapak. Anak saya. Ya, teman-teman, memang pagar laut merupakan buah bibir di tengah-tengah masyarakat saat ini, teman-teman. Karena sudah menjadi ya berita nasional, dan tentu ini menjadi satu perhatian masyarakat dan juga pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, bagaimana dia melakukan satu ketegasan untuk menindak oknum-oknum tertentu yang melakukan pemagaran terhadap ya laut ini. Karena ini ya sangat berbahaya di dalam negara, teman-teman. Dan tentu kita juga mengharapkan kepada menteri terkait supaya tegas di dalam mencabut dan juga memberikan sanksi kepada orang
yang terlibat di dalam pemagar laut ini. Nah, pagar laut ini tentu mereka punya maksud tersendiri, teman-teman. Ya, seperti isu yang beredar bahwa ya sebenarnya ya pagar laut tidak memiliki atau laut tidak memiliki SHGB, tetapi itu nanti mungkin bisa saja mereka memiliki tujuan nantinya, maka pagar ya laut yang sudah dipagarin itu akan dijadikan sebagai daratan. Nah, kalau sudah jadi daratan nantinya ya ditimbun misalnya, maka itu ya bisa sah SHGB-nya karena bukan daerah laut lagi, daerah dari daratan sendiri. Oke, di sini dikatakan teman-teman, ya pagar laut Tangerang, Ahmad Syahroni desak Polri usut dugaan tindak pidananya. Ya memang harus teman-teman, ya ada tindak pidananya. Kalau hanya dilakukan pencabutan pagar dan tidak diusut, ya oknum-oknum yang melakukan itu tidak ada tindak pidananya, maka tentu ya yakin dan percaya pasti akan dipagari lagi, ya akan dilakukan lagi, ya sehingga ini terus menerus dan ya pemerintah hanya fokus mengurus hal-hal ini, padahal ada sesuatu hal yang besar yang harus difokuskan oleh pemerintah. Nah, pihak kepolisian mulai didesak untuk turun tangan terkait ya misteri pagar laut di pesisir Tangerang. Ya, kita tahu bahwa di pesisir Tangerang ini ada sekitar 30,8 meter ya kilometer yang sudah dipagari, dan itu sangat jauh sekali. Mungkin dalam perjalanan pakai motor teman-teman bisa menempuh setengah jam ya. Oke. Desakan itu untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana dalam pemasangan pagar laut tersebut. Desakan itu salah satunya dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Ahmad Syahroni. Dia meminta Polri mengambil langkah konkret guna menyelesaikan dugaan adanya potensi unsur pidana terkait pagar laut sepanjang 30 km lebih di pesisir utara di Tangerang itu. Nah, teman-teman, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI Angkatan Laut ya untuk membongkar ya pagar laut tersebut. Nah, kemudian ya selain menteri dari ATR itu teman-teman atau BPN Nusron yang mengaku telah membatalkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan SHGB dan hak milik HM pagar laut. Nah, ini ya ternyata sudah ada SHGB ini teman-teman, ya HGB atau HM hak milik ya dari pagar laut itu. Ya tentu ada kepemilikannya dan tentu di dalam surat tersebut ada nama pemiliknya dan tidak susah lagi dicari ya siapa oknum yang melakukan itu harus ditindak tegas, harus ada tindak pidananya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, bisa saja ke depannya nanti akan berulang seperti ini. Namun hingga kini belum ada kejelasan apakah ada tindak pidana dalam temuan pagar laut tersebut. Polisi juga harus cek apakah ada tindak pidana dalam temuan pagar laut tersebut, karena selama ini polemiknya hanya berkutat ya di pihak ini dan itu, tetapi belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab, kata Syahroni dalam keterangan di Jakarta Selasa 28 Januari 2025. Nah, akibatnya teman-teman, yang paling dirugikan dalam masalah ini adalah warga sekitar yang diombang-ambing oleh banyak narasi dan temuan, tetapi tidak ada kelanjutannya. Ya memang sangat kasihan kepada warga sekitar tersebut teman-teman, apalagi kepada mata pencariannya nelayan. Tentu ya warga-warga yang ada di situ karena sudah dipagari, maka mereka berkeliling dulu, membutuhkan waktu yang sangat lama baru bisa masuk ke laut. Ya yang dulunya mereka bisa langsung tembus, tetapi sekarang mereka harus keliling, ya harus mutar ya sejauh 30 km.
ya sekitar bisa saja sejam dan setengah jam mereka baru tempuh itu, ya baru sampai ke laut, ya belum masuk ke dalam lagi. Nah itu sesuatu hal yang merugikan bagi mereka, membuang waktu mereka dan biaya yang mereka gunakan, ya bensin yang mereka gunakan di situ. Ya itu artinya bukan malah menolong warga yang ada di situ, tetapi malah merugikan. Nah, makanya polisi perlu segera usut agar situasi saling menyalahkan, ya ini tidak berlanjut sehingga mengganggu stabilitas nasional. Ya ini memang harus, ya tentu mengganggu stabilitas nasional teman-teman. Karena ya masyarakat juga mendesak pemerintah seperti pemerintahan Prabowo supaya mengusut tuntas hal ini. Ya, Saroni berharap kasus ini bisa segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut. Dirinya juga meminta polisi tegas dalam melihat setiap temuan. Ya memang itu yang kita harapkan kepada pihak kepolisian teman-teman. Ya mereka harus bersikap tegas terhadap apa yang sudah ditemukan, dan juga ya mereka kan memiliki kewenangan di dalam menindak, ya menindak sesuatu hal yang salah. Saya mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap kejelasan apakah pagar laut ini ada unsur tindak pidananya atau tidak. Kalau ada, langsung usut pihak-pihak yang terlibat secara objektif dan transparan, tutur Syahroni. Ya memang saya setuju dengan Syahroni ini teman-teman, sangat tegas sekali. Sebaliknya bila tidak ada unsur pidananya, maka masalah itu tidak perlu diperpanjang. Kejelasan itu yang saat ini masyarakat butuh, dan saya yakin polisi profesional tangani temuan ini, ucap Syahroni. Ya, legislator Partai Nasdem itu berharap menyelesaikan temuan pagar laut ini bisa memberikan kejelasan bagi seluruh masyarakat, karena temuannya memang menghebohkan. Semua mata masyarakat sedang melihat ini, dan saya kira polisi memiliki peran untuk mengungkapkan kejelasan ini. Nah, itu teman-teman ya tentang pagar laut ini, dan kita mengharapkan kepada pihak kepolisian supaya bersikap tegas terhadap orang atau yang melanggar hukum. Sampai jumpa di video berikutnya.